Ibu bapak, kita badhe lumebet wonten ing pamedharing sabda ing wangsul yang menika. Kula maringi kira-kirahan utawi tema utawi judul kagem pamedharing sabda ing wangsul yang menika, bertahan hingga kedatangan Tuhan. Lalu apa gunanya kita bertahan? Mempertahankan iman kita. Apa nek wis dadi wong Kristen derek Gusti pelayanan terus enak kepenak uripe? Boten. Fakta. Wong derek Gusti niku mikul salib. Enjang menika kula badhe ngatur apapun yang kita alami, Tuhan setia kepada kita. Gusti mboten nate nilar panjenengan sedetik pun. Amin menika. Najan kahanan tidak seperti yang kita mau. Saat keadaanku tak sejalan denganku, aku pengennya begini Tuhan. Kenapa Tuhan kasih begini? Tidak dipungkiri, ketika kasonya tan gesang, aurat yang boten kantenan, kaya boten wonten margine luar, kepodok niku wau, kathah tiyang pitados bucal salibe. Masuk ke gereja ini Bapak Ibu tahun 2010. Saya melihat, mempelajari kehidupan jemaat, menata layanan dan apa yang terjadi di bulan kami. Maka tercetuslah visi besar gereja Tuhan di tempat ini. Ini visi bukan sembarangan terus dapat visi Bapak Ibu. Kita berkumpul bersama-sama, kita doa. Bagaimana Belonjangan itu bisa menjadi gereja yang sehat, yang militan dan berbuah, supaya nggak merotol terus entek barbarannya telas. Amun rong boko ngetokake wah ingkang eco, imanipun militan iki ingkang kawula sami kepengin ana. Dua generasi anak muda mereteli. Dan kita nggak mau itu terjadi lagi, bukan? Dimulai dari kita harus bertahan. Kita harus punya iman yang militan. Kenapa harus bertahan? Kan pertanyaannya ngoten. Wong derek Gusti ya boten pol kan. Enjang niku monggo disunahkan. Kenapa kita harus bertahan next? Saya mau sampaikan bagi ini Bapak Ibu dengan baca di ayat yang ketiga. Saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan. Tidak ada sesembahan manapun yang lebih baik dari Tuhan kita. Saya pastikan boten-boten Gusti Allah engkang saening langkungi Gustine kula lan panjenengan inggih Gusti Yesus Kristus. Kita saged ningali ing perikop niku kemawon napa ingkang dados kesaenanipun Gusti. Ten pundi Yohanes Pembaptis abdinipun Allah disiapkan secara khusus sejak lahirnya. Yohanes Pembaptis sudah dipilih Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Hidupnya dikhususkan. Dia hidup di padang gurun Bapak. Dia enggak keluar dari padang gurun sebelum firman Tuhan sampai kepadanya. Dia hidup di dalam kekudusan, menjaga kesuciannya dengan sedemikian rupa hanya untuk mewartakan berita pertobatan. Bukan hamba sembarangan yang dipilih Tuhan untuk menyuarakan bertobatlah. Berikanlah dirimu dibaptis, maka engkau akan mendapatkan pengampunan dosa.
itu bukan hamba yang sembarangan. Hamba yang makannya adalah belalang dan madu. Tidak menajiskan hidupnya dengan dosa. Sengaja menjauhkan diri dari keramaian kota. Dia hidup di padang gurun. Dan ketika tiba waktunya dia untuk bertindak, Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya dengan yang terbaik. Banyak orang bertobat, menyediakan hidupnya untuk dibaptis dan kembali kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis melayani Tuhan tidak di zamannya Pak Jokowi, Bapak Ibu. Merdeka, ibadah luar biasa, mau pakai band silakan sekarang. Waktu itu, jenengan kalau perhatikan nama-nama penggede kalau wonten ing mriku, itu semua adalah orang-orang Romawi yang menjajah orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang galak-galak. Sampai ketahuan kok Yohanes Pembaptis membawa massa bisa dicurigai, bisa dinapakno. Tidak mudah. Neng Tuhan mencatat melalui Lukas, Yohanes Pembaptis apa nek martakna pertobatan alon-alon apa banter niku wae. Nguwoh niku napa mboten ndang ngono nggih. Nguwoh. Bahasa Indonesia napa kowe ini? Berseru, gitu. Berseru niku macam banter orang mungkin. Karena kedegilan hati umat waktu itu, sampai bait Allah itu dihancurkan karena Tuhan itu nggak melihat kemuliaan di bait Allah. Keturunan ular tau ini jadinya. Itu nggak semua hamba Nabi berani sampai berkata seperti itu. Anaknya Yohanes Pembaptis dipersiapkan khusus oleh Tuhan. Tantangan disembelih, ya. Tantangan mau dibunuh oleh pemerintah yang berkuasa waktu itu orang-orang Romawi, ya. Nyatanya dia pun dipancung gitu. Yohanes itu matinya dipancung loh Bapak Ibu. Tidak mati tua loh. Karena apa? Menegur Herodes yang ngepek bojo jedulure diudoso lho Pak Raja. Wis sapa wani-wani ngomong ngono. Namun Yohanes adalah yang terbaik yang dipilih Allah. Pada kenyataannya dia sukses menjalankan panggilan hidupnya. Banyak orang bertobat dan datang kepada Allah. Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Percayalah. Allah selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Meskipun saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Walau aku tak dapat melihat, tidak akan tahu. Bentar lagi Desember dan tahun baru 2022. Semeru meledos Pak. Ada popcorn datang Pak. Omikron ya kan ya. Kita nggak tahu. Dunia memang harus semakin rusak dan dunia semakin membenci kita. Mampukah kita bertahan? Pertanyaan. Pagi ini kita hanya diingatkan tetaplah bertahan, karena Tuhan tetap memberi yang terbaik untuk anak-anak yang dikasihinya. Amin. Sekali panjenengan meninggalkan Tuhan, dia belum dengar tahu, nggak berani ngomong saya. Tapi selalu panjenengan setia. Tuhu dumateng Gusti, apapun yang panjenengan alami meskipun sakit saat ini, endingnya tetap yang terbaik. Kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah Dia memberikan pengampunan dosa. Ayat 3 itu panjenengan paus. Tak mau mau sami kira. Nabi Yohanes banjur njelajahi imbange Bengawan Yarden, kabeh saka nguwuh-nguwuh.
padha mratobat lan pasrahno awakmu supaya dibaptis. Gusti Allah bakal ngapura dosamu kabeh. Sinten sing mboten dosa dina niku? Siapakah yang hari ini suci hidupnya? Jam 8 persis dina Minggu tanggal 5 Desember 2021. Ngajeng sing uripe suci dina niku. Siapa sih yang pernah melakukan dosa perzinahan? Yang tidak pernah melakukan dosa perzinahan tunjuk jari seandainya. Dosa perzinahan tidak hanya melakukan hubungan di luar nikah, namun ketika kita memandang seseorang dan mengingininya, itu pun sudah berzina. Berzina tidak hanya dalam hal seksual, berzina juga bisa dalam konteks kita mangkro tinggal menduakan Tuhan, duwe piandel liyane Gusti Allah, duwe pangaji-aji liyane Gusti Allah. Siapa yang tidak pernah berzina? Siapa di antara kita yang tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan? Najan kadang ora dilahirno. Nek merak-merak aku. Hati-hati. Ini namanya kesombongan roh. Mencuri kemuliaan kita tanpa Tuhan juga siapa. Sering kali dalam hati pun terbersit hal-hal seperti itu. Siapa yang tidak pernah membenci orang lain? Yang tidak pernah membenci orang lain, silakan berdiri dan jibotos lo dulu. Semua orang berdosa. Namun Tuhan bilang apa? Gusti ngendika pripun? Sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kita mendapatkan pengampunan dosa. Jenengan titip reksa besar panjenengan. Di masa-masa yang lalu sampai hari ini, jenengan tulis dosanya panjenengan. Habis berapa kuartal lagi? Kita membutuhkan kebaikan Tuhan. Darah Kristuslah yang bisa membasuh dosa kita, bukan darah kebo, bukan darah sapi, bukan darah kambing. Niku nek digawe sate gundir, dideh, enggak bisa menghapus dosa kita. Hanya dosa orang yang tergantung di atas Golgota itu loh Bapak Ibu, yang menghapus dosa kita semua. Kalau kita menyediakan diri untuk bertobat dan dibaptis. Apa artinya dibaptis? Baptisu. Jadi belajar ini. Ditenggelamkan. Gambaran sederhana ya. Pernah saya sampaikan. Mendoan perso mendoan ya, terbuat dari titik-titik. Tempe diiris, dicelupkan adonan glepung, gitu. Nek digoreng, tempe ini ketok tambah. Tempe ini ketok apa badan? Saya ketok apa? Itulah baptis. Hidupmu harus tenggelam di dalam Kristus Yesus Tuhan. Harus tenggelam semuanya, seutuhnya. Kalau masih tenggelam sedada Bapak Ibu, kepalanya jenengan masih bisa mikir, saya percaya jenengan tidak pernah bisa mengandalkan Tuhan. Nek ngandalno niki jenengan. Jenengan tenggelam hanya sebatas leher,
Saya yakin jenengan tidak bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ijin gunaan otak kita. Tapi ini pun kelelep-kelelep di dalam Tuhan ngandalkan sinten? Hanya mengandalkan Kristus. Pernah kepotok Bapak Ibu? Masih bisa menggunakan otak kita, akal kita, nalar kita? Israel. Ketika kita kepotok hanya memandang pada kuasa Tuhan. Ketika baptis ini diberlakukan untuk kita, artinya adalah biarlah Yesus Kristus Tuhan kersane Gusti Allah piyambak ingkang mimpin gesang kula panjenengan, ingkang jumeneng ratu wonten ing manah kita, ingkang memerintah gesang kita. Nek niku kedadosan Pak Bu, tentu niku pamikir gitu, ucapan gitu, tindak tanduk kita nyondongi kali Gusti Yesus Kristus. Bahkan perasaan kita itu adalah perasaannya Kristus. Jenengan ningali berita Semeru beda sing jenengan pikirno napa, Bro? Saat ini sing teng daerah niku kira itulah pikiran Kristus penuh dengan belas kasihan. Dan Kristus bagian ngusahakaken tok turun dari surga, memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita supaya luar saking siksa. Harusnya kita disiksa, tapi kita dikeluarkan dari siksaan itu karena darahnya menetes dari kepala sampai lambungnya terbelah demi cintanya kepada saya dan panjenengan. Kurang baik nih pun Gusti Allah. Jenengan ngijolke napa? Ketika orang-orang minta pesugihan, tidak minta berkat dari Tuhan Yesus, anten itu kok nek Pak Bu. Nek ora kita anten sak petarangane nggih. Duga. Kabeh enten itu kok. Enggak ada yang gratis. Tapi jenengan kan berkah kali Gusti, enten itu kok nek. Sudah ditebus Tuhan dengan jenengan ijolke napa? Gusti Allah kita. Sudah banyak fakta orang yang ngijolo Gusti Allah ya uripe tebih saking tentrem kembali pilihan panjenengan. Saya sebagai hamba Tuhan mboten saged nguwuh-nguwuh kaya Yohanes Pembaptis. Saya hanya memperingatkan bahwa jangan tinggalkan Tuhan. Jangan Tuhan itu jangan tukar dengan apapun. Karena Dia adalah yang terbaik. Amin. Yang kedua, next. Tuhan Yesus adalah Allah yang konsisten. Ini alasan kedua kenapa kita harus bertahan, mempertahankan iman kita. Kita baca ayat yang keempat, Bapak. Ternyata pun jam 10 menit. Suwi nggih kula nek khotbah. Rumah sakit lagi sedih dulu. Ayat yang keempat. Mari kita baca. Iki cocok karo kang tinulis ing kitab pamedar wangsite sinten? Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis itu sudah dituliskan, dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang dikatakan Nabi Yesaya digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Allah meskipun ada banyak renggang waktu yang ratusan tahun, Allah tetap ingat apa yang dikatakannya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Meskipun ribuan tahun pasti akan digenapi Tuhan.
Itu Allah saya dan panjenengan. Allah yang konsisten, buatan lali dan kelalinan seperti saya dan panjenengan. Ya, kita itu kan gak lali, nggih. Iku menungso. Nah orang lali ngelali, dilali-lali. Allah kita Allah yang konsisten. Sekali dia bilang mengasihi, sampai kapanpun mengasihi. Sampai kadang kita tuh darah kita merah seperti kain kesumba, Allah tetap mengasihi Bapak Ibu. Enggak pernah lah buang kita. Tetap dinanti kapan kamu kembali kepada aku, anakku. Dia tetap mengasihi dengan caranya untuk terus membawa kita kembali dalam pelukannya. Allah enggak mau kehilangan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang meloncat-loncat dari gembala agung kita. Belasan-belasan nawa itu. Bukan Tuhan membiarkan kita, boten. Kita yang sering kan melompat dari gembala Tuhan, dari gembala agung kita. Dan huku karepe dhewe. Rumangsa bener dhewe. Rumangsa hebat tanpa Gusti Allah. Nek saya mau bilangin jam menika. Sekali mengasihi, selamanya tetap mengasihi. Kalau orang itu bertobat, seperti apapun dosa kita, kalau hari ini kita kembali dalam pelukan kasih-Nya, kita akan diterima Tuhan kembali. Amin. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan panjenengan. Sekarang, apa buktinya? Kalau kita mengasihi Dia. Next. Terimalah firman Tuhan sebagai suluh hidup panjenengan. Di dalamnya mengandung sebuah kekuatan yang besar untuk menghadapi tantangan zaman ini, yang bisa membuat jenengan terus bertahan. Firman itu hidupi. Ada kuasa yang akan menolong panjenengan lepas dari setiap tantangan hidup. Hiduplah dalam pertobatan setiap waktu, Bapak Ibu. Setiap jalan hidup kita yang bengkok, yang tidak rata, ratakan dengan firman Tuhan. Waktunya sekarang, jangan besok. Jangan nunggu tahun baru, yo ning uman kula panjenengan. Ada Omikron. Ada bencana di mana-mana. Kita harus berubah. Jangan tunggu besok, sekarang. Berubahlah oleh firman-Nya. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan pernah bertahan, mempertahankan iman saya dan panjenengan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.